Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini saya sudah berada di SMP Negeri 2 Ciamis untuk melaksanakan pendampingan individu kelima, dan tadi sudah mendapatkan izin dari Bapak Kepala Sekolah untuk menemui CGP-nya langsung. Dan sekarang di hadapan saya sudah ada CGP-nya yang luar biasa hebat, yaitu Bapak Haji Indi Kamiluddin dan Ibu Hajah Santi. Ibu Hajah Santi sebagai rekan kerjanya ya. Bapak, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Baik, gimana? ya. Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia tentunya. Ya, walaupun agak flu-flu sedikit nanti juga hilang lah. Izinkan saya mau bertanya dulu ke Pak Haji ya Bu ya. Iya Bapak. Tadi saya udah salam ya? Sudah. Iya. Ternyata sebentar lagi kita sudah sampai di garis finish Bapak. Nanti akan ada panen karya ya. Dan sekarang PI 5, bulan besok PI 6 ya. Berarti Bapak harus ditingkatkan semangatnya. Mendekati garis finish kan harus lebih cepat lagi kan? Oke, baik. Nah, 1 bulan terakhir ini PGP yang Bapak lakukan, kegiatan-kegiatannya apa saja Bapak? Baik, terima kasih Ibu untuk kegiatan sebagai PGP ya. Di mana seperti biasa kegiatannya ada dari gitu, kemudian Zoom, kemudian ada pembuatan aksi nyata juga gitu dari kebetulan 3 modul itu. Dari ketiga submodulnya itu mesti dilakukan berbagai tahap dan harus mengikuti tagihan-tagihannya harus terpenuhi gitu. Ya mulai dari 3.1 tentang pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan yang menerapkan nilai-nilai kebajikan bagi pemimpin pembelajaran ya. Kemudian yang 3.2-nya itu tentang bagaimana peran pemimpin itu dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga atau instansinya. Kemudian yang modul 3.3-nya itu bagaimana pengelolaan pembelajaran yang positif dan juga berdampak terhadap murid ya, terutama terhadap kepemimpinan murid. Iya. Tadi Bapak sudah menyelesaikan semua tagihan-tagihannya ya? Alhamdulillah sudah dari modul 3.1 sampai modul 3.3 alhamdulillah sudah selesai sampai kemarin pada akhirnya mengikuti postes gitu. Dan dibayarnya dicicil Pak? Kan tagihan, kalau tagihan kan dicicil. Iya, dicicil sesuai dengan waktu yang ada di LMS. Iya, baik. Tadi kan Bapak mengatakan ada aksi nyata ya. Ya. Nah, penerapan aksi nyata modul 3.1 itu kan tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya di LMS ya? Ya. Tidak ya. Tapi saya ingin mendiskusikan hal ini dengan Bapak ya. Nah, kita akan melakukan refleksi nih Pak dari aksi nyata modul 3.1 ini. Berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut di aksi nyata itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan ya, bahwa di sana setelah saya mempelajari ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa kita dalam pengambilan sebuah keputusan itu sebagai pemimpin pembelajaran itu ada yang dinamakan paradigma dilema etika. Itu kan ada 4 ya. Yang pertama itu tentang individu lawan kelompok atau masyarakat. Kemudian rasa keadilan itu lawan dengan rasa kasihan. Kemudian
yang ketiganya itu kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma etika yang terakhir itu adalah jangka panjang lawan jangka pendek ya, atau jangka pendek lawan jangka panjang itu. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa dalam setiap keputusan itu harus memiliki 3 prinsip. Prinsip dalam pengambilan keputusan itu ada yang istilahnya berpikir berbasis hasil akhir, ada berpikir rasa peduli, kemudian ada berpikir berbasis peraturan gitu. Jadi itu, dan itu di breakdown lagi, diturunkan lagi bagaimana menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan juga pengujian keputusan yang diambil, itu seperti itu. Tuh Bu, teorinya keren ya Bu, udah cocok ya kepala dinas ya Bu. Iya. Hal apa yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari aksi nyata yang sudah Bapak lakukan? Ya. Hal yang perlu dikembangkan atau dievaluasi, terkadang ya ketika kita dihadapkan dengan suasana dilema gitu dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi ada yang dinamakan kalau keputusan yang istilahnya benar dengan benar itu di situ. Nah, kesulitannya terkadang gitu kita harus menguji, kita harus melihat kira-kira skala prioritas yang mana yang harus diambil gitu. Padahal kedua-duanya itu benar gitu. Nah, itu tapi terkadang bertentangan ya. Bertentangannya dengan apa? Artinya kita harus berpikir lagi untuk mengambil sebuah kebijakan dan juga mempertimbangkan skala prioritasnya yang mana gitu, tanpa mengabaikan yang satu lagi. Kemudian yang kedua itu kalau benar dengan salah ya itu mah mudah gitu, mudah, itu tidak perlu berbagai pertimbangan, hanya tetap ketika ada yang posisi salah juga itu perlu kita motivasi, kemudian perlu juga penguatan supaya dalam pengambilan keputusan itu dia juga tidak menjadi down, tidak menjadi mundur, artinya bahwa ada penguatan dan pembekalan buat posisi yang salah itu. Dua hal tadi ya, benar versus benar, benar versus salah. Pernah mengalaminya Bapak? Yang jelas pernah juga. Contoh langsung deh. Nah, misalkan seperti ini ya, bahwa ketika terutama di kelas ya, kasus di kelas, misalkan ketika posisinya benar ya, misalkan siswa di satu sisi siswa itu terutama dalam pemahaman ya, dalam misalkan pemahaman tentang materi, kemudian kita sudah punya targetan gitu, bahwa tujuan pembelajarannya, capaiannya seperti apa. Kemudian yang satu lagi ada pelanggaran misalkan, nah di kelas misalkan tidak anak tidak mengerjakan tugas tersebut, artinya itu kan secara ini kriteria itu ada hal yang ada hal yang belum terpenuhi oleh siswa. Nah, di sana artinya bahwa di satu sisi ya kita juga harus mengidentifikasi kenapa siswa tersebut tidak menyelesaikan tahapan-tahapan itu. Nah, artinya bahwa apalagi ketika misalkan nanti pas kenaikan kelas seperti itu kan itu harus dipertimbangkan. Nah, itu sebetulnya anak tersebut hanya melanggar aturan, hanya melanggar kesepakatan gitu, tidak sampai harus diberi konsekuensi yang lebih. Artinya bahwa kita melakukan pendekatan, kita melakukan evaluasi dan beri pemahaman. Artinya kadang si siswa tersebut ketika misalkan anak ini tidak usah naik kelas atau gimana, tapi tetap anak itu ya, yang namanya juga anak perlu bimbingan dan perlu terus kita dampingi bahwa yang itu salah, setiap orang itu pasti melakukan salah. Artinya bahwa terkadang anak itu naik tapi harus bersyarat gitu. Apalagi saya sebagai wali kelas ya biasanya menghadapi dilema-dilema seperti itu gitu. Kecuali yang kesalahan yang udah
fatal ya baru gitu. Tapi kan kalau Iya. seperti itu tidak fatal. Jadi tadi keputusan yang diambil akhirnya naik, Naik. tapi bersyarat. Ya. Oh. Gitu. S dan K berlaku di sini ya. Iya, selanjutnya nih, itu kan tadi masuknya apa? Dilema etika berarti ya, Pak ya? Ya. Dilema etika. Hmm. Iya, terus kalau yang bujukan moral? Kalau bujukan moral, bujukan moral itu kan kalau kita ketahui bahwa itu di mana keadaan seseorang itu berada dalam benar dan salah. Nah itu. Kalau yang dilema etika ya pernah inilah. Saya pernah mengalami ini hal yang lagi-lagi kepada murid saya. Ketika seorang siswa itu pada awalnya saya sudah melakukan pembinaan terus gitu. Sampai kan di kami itu ada yang namanya aturan tata tertib sekolah gitu, bahwa anak itu ketika tidak sekolah berturut-turut kemudian ikut gabung. Nah itu waktu itu kejadiannya anak itu gabung sama anak pang ya. Ada anak pang, saya wali kelasnya juga ya. Nah waktu itu kelas 7 masih bisa dibenerin. Kelas 8. Nah, baru kelas 8 itu ternyata anak itu sama sekali berbulan-bulan tidak sekolah. Kemudian saya melakukan home visit juga ke rumahnya. Ternyata di rumahnya nggak ada. Artinya bahkan setelah ditelusuri dia berada di Cilacap gitu. Artinya kan kalau seperti itu ini jelas anak tersebut tidak tuntas dalam mengikuti pembelajaran juga, banyak bolosnya. Dan karena sudah tidak ada motivasi lagi, artinya saya panggil orang tuanya, berdiskusi mau seperti apa, dan pada akhirnya karena kesalahan dia itu ya udah ditarik oleh orang tuanya, dan saya juga mengizinkan, mempersilahkan bekerja sama dengan kepala sekolah untuk anak itu mengundurkan diri gitu. Jadi ada yang seperti itu juga. Jadi di satu sisi kan sekolah itu nggak boleh anak tinggal kelas. Di sisi lain memang nggak bener kalau anak harus naik ya. Nanti ada kecemburuan sosial dari yang lain. Iya baik ya. Berarti untuk dilema etika dan bukan moral sudah tidak ada masalah ya. Pantas jadi dapat 100 Bu. Jadi materi ini sudah di luar kepala. Berarti dina buku. Iya baik. Selanjutnya nih Bapak, kita langsung ke rancangan program aja ya Pak ya. Ya. Sudah merancang program apa Bapak di sini? Sudah Bu. Kebetulan ya untuk programnya itu saya gerakan peduli berbasis lingkungan hidup sekolah. Artinya bahwa sebagaimana waktu modul-modul sebelumnya tentang visi guru penggerak itu ya saya lebih cenderung ke lingkungan, bagaimana ke lingkungan ya, bagaimana memberdayakan anak ya, bagaimana membentuk karakter anak yang peka dan peduli terhadap lingkungan. Masanya apa? Lingkungan butuh kita, kita juga butuh lingkungan. Itu kita ada interaksi ya, hubungan timbal balik sama lingkungan ya. Kemudian bahwa alasan saya kenapa mengambil itu, bahwa sebagaimana hasil penelitian, prestasi itu salah satu pendukungnya itu faktor X-nya, yaitu masalah keadaan lingkungan gitu. Kan tidak terbayang ketika misalkan kelas kotor, nggak nyaman ya, itu artinya kesiapan untuk pembelajaran di sisi sarananya juga kan tidak mendukung, itu artinya tidak akan menjadikan sebuah keberhasilan kalau menurut saya. Nah itu saya merancang program itu bagaimana jangan dulu jauh-jauh yang istilahnya wow, tapi yang kecil tapi bermakna dan kena itu. Sampai kapanpun yakin ketika terbentuk karakter peka terhadap lingkungan dan peduli terhadap lingkungan, yakin posisi dimanapun anak tersebut akan menjadi pemimpin yang betul-betul peduli dan peka terhadap lingkungan itu. Oke, setuju. Nama programnya apa yang Bapak rancang? Gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup sekolah. Jadi supaya lebih menarik, nanti bisa ada istilah lain gitu ya?
Ya, Mungkin slogan-slogan apa gitu ya Pak ya. ya betul. Jadi supaya anak-anak teh jreng, wah keren nih programnya. Ya itu. Dukungan yang Bapak perlukan untuk menerapkan program ini apa? Dan dari siapa? Oke, dukungan yang perlu saya butuhkan dari perancangan program ini jelas yang pertama semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, kemudian staf tata laksana, penjaga, murid, orang tua siswa, kemudian komite sekolah. Yang utama itu, artinya di sana ketika unsur-unsur itu atau modal manusia itu, aset manusia itu sudah bekerja sama, itu kita buat komitmen sehingga yakin itu akan terbentuk. Artinya dengan komitmen itu kita mudah untuk melangkah gitu. Kemudian yang kedua jelas yang namanya finansial juga, yaitu aset finansial perlu perlu dukungannya gitu. Ini masih berbentuk rancangan atau sudah dilaksanakan, Pak? Sebetulnya udah dilaksanakan di sini, ya udah dilaksanakan Bu. Hanya saya karena terjadi apa? Dengan perbedaan kepemimpinan, artinya terjadi fluktuatif lah gitu. Saya harus membangkitkan lagi gitu. Dimana dulu 2009 itu ya kami sudah mandiri gitu, sudah mandiri. Kemudian sarana-sarananya harus mendukung gitu untuk proses pembelajarannya. Makanya sekarang Dibangkitkan kembali. Ya harus dibangkitkan kembali itu ya sesuai dengan keinginan pimpinan sekolah juga, itu ingin dibangkitkan kembali gitu. Tantangan yang Bapak hadapi supaya program ini berjalan dengan semuanya yang utama adalah tantangan yaitu berangkat dari kesadaran diri. Kesadaran diri artinya bahwa bukan hal yang mudah gitu bagi untuk menyadarkan siswa. Nah, artinya di sini saya harus untuk tahap awal atau langkah awal program ini saya harus betul-betul mempres ya, artinya harus terus pengawasan, terus harus mobile ya, artinya nanti kami juga kan dari tim ada Wakasek budaya lingkungan itu yang mesti harus ada pengawasan terus. Wakasek budaya lingkungan. Ya. Oh, di sini ada Wakasek budaya lingkungan. Iya. Iya. Oh, penanggung jawab ya. Bud Sek Inon. Ya, Budling Sek ya. Budaya lingkungan sek. Ya, itu budaya lingkungan sekolah. Nah, itu artinya kayak seperti ini ya tetap mereka harus itu. Itu sih yang paling tantangan yang paling susah itu bagaimana menyadarkan rasa empati, rasa simpati terhadap lingkungan itu. Jadi kan setiap sekolah harus punya ciri khas ya. Salah satunya ciri khas sekolah ini kita akan lebih berbudaya lingkungan salah satunya. Iya. Iya, baik Bapak. Tadi untuk menghadapi tantangan sudah Bapak sebutkan ya, ke anak harus lebih memfresh dan sebagainya. Kita lanjutkan ya Pak ke perkembangan komunitas praktisi di sini. Ya. Ada kombel di sini Bapak. Ada Bu, jalan Pak. Ada, kebetulan masih apa ya, naik turun seperti itu ya. Oh, seperti itu. Belum begitu aktivitas yang rutin gitu, belum. Sebetulnya kita berkumpul di ruang guru membahas masalah yang kita hadapi itu sebetulnya kombel juga kan, komunitas belajar. Gimana nih, saya punya masalah nih di kelas, anaknya begini-begini. Kalau menurut saya begini, mendingan begini. Itu kan sebetulnya udah diskusi di komunitas belajar. Hanya sayangnya kita belum melakukan apa yang diharapkan oleh Kemendikbudristek. Jadi apapun permasalahan kita harus diskusi itu di ruang tertentu, ada pembuatan buku PMM. Sebetulnya kita sering gitu melaksanakan. Iya, betul ya Bu. Emang mudah-mudahan nanti bisa dijalankan Pak ini. Iya, betul ya. Itu sharing foto, ada videonya. Iya, sebetulnya ya ini juga bisa hanya pernah nih ini berbagi juga ya. Saya pernah ngomong coba ketika ada apa tuh namanya
pembelajaran atau praktik baik di kelas, coba kirim ke bukti karya di PMM. Apa bilangnya? Duh, nggak pede Bu. Nah, kebanyakan kan seperti itu, nggak pede. Padahal ketika kita lihat di bukti karya yang diupload oleh orang-orang, sebetulnya biasa aja. Sepertinya kok kayaknya bagusan saya deh gitu. Tapi kita nggak punya keberanian. Nah, mudah-mudahan nih, karena di sini ada guru penggerak, nanti kan C-nya nanti hilang Bu, jadi guru penggerak. Nanti Bapak harus bisa menggerakkan yang ini Pak, ini PR loh. Ya, salah satunya Kombel, terus upload di bukti karya kegiatannya. Ini mudah-mudahan lebih meningkat di sini. Iya, betul. Karena nanti ada rekam jejak digital juga ke Mendikbudristek ya, bahwa guru-guru di sini kompetensinya luar biasa. Nanti kan bisa nyambungnya ke rapot pendidikan, terus ke apa itu namanya Pak, akreditasi dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Kebetulan minggu depan kita workshop itu ya? Workshop apa? Workshop numerasi. Ya, sama Izan sama apa, Kombel juga ya? Oh, atau nanti bisa di-upload atau nanti PMM-nya ya? Iya, baik. Nah, selanjutnya untuk Kombel praktisi saya anggap sudah selesai deh. Untuk selanjutnya saya ingin melihat dialog pasca observasi antara Bapak dengan Ibu ya. Tapi sebelumnya nanti setelah ini aja ya Bu ya. Boleh. Saya ingin melakukan refleksi nih. Kan Bapak sudah melaksanakan program sudah 5 bulan nih. Iya, betul. Ya. Materi yang sangat Bapak kuasai di PGP ini apa Pak? Materi yang insya Allah saya sangat kuasai ya. Itu kalau yang sebetulnya yang modul 2 sama modul 3 itu cukup mudah dipahami. Tentang apa modul 2 Pak? Modul 2 itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tentang PSE, kemudian tentang coaching dan supervisi gitu. Modul 2 itu yang Bapak kuasai ya? Dan modul ini juga cukup ini juga tentang kepemimpinan ya, tentang pengambilan keputusan. Ya, dengan saya misalkan melakukan wawancara dengan sekolah saya, kemudian dengan sekolah tetangga gitu. Artinya bahwa ternyata sebagai leader itu, sebagai pemimpin itu tidak semudah apa yang kita lihat hanya gengsinya saja. Ternyata jelimet sekali itu. Artinya bahwa banyak hal-hal atau faktor X yang betul-betul di luar pandangan kita. Iya. Terus materi yang menurut Bapak ini materi membingungkan gitu, masih perlu saya perdalam lagi. Materi apa itu? Itu yang terutama dalam penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, itu yang materi awal, bahwa karena dari awal itu saya kurang mungkin karena berangkat dari saya yang tidak 100% mengikuti CGP ya awalnya. Ya, itu karena dipaksa dan rezeki saya masuk. Nah, artinya saya kebingungan. Jadi pada saat itu ya, kalau istilah berdiri itu ya belum napak gitu, sayanya itu waktu awal-awal itu bingung sekali ini apa gimana gitu, masih membayangkan. Tapi kalau setelah sini ya alhamdulillah gitu, artinya bahwa materi yang seharusnya saya kuasai, padahal itu tidak banyak unek-aneknya sebetulnya materi yang modul 1.1 itu. Hanya saya anggap bahwa untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu saya belum maksimal lah. Iya. Ngomong-ngomong dipaksa atau terpaksa nih Pak, kebetulan sekali ini relate, aku terkejut. Ya, ini relate sekali. Kemarin saya buka-buka scroll medsos itu, lihat ISQ ya. Pak Ari Ginanjar itu membahas tentang apapun yang kita lakukan, apalagi untuk kebaikan, harus terpaksa, harus dipaksa dulu. Betul. Harus dan harus. Nantinya kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik tersebut. Karena guru penggerak ini baik loh Pak. Ya, betul. Jadi kan pertama dipaksa dan kita merasa terpaksa awalnya, akhirnya kita jadi terbiasa. Karena terbiasa,
oh enjoy gitu, akhirnya jadi bisa melakukan kebaikan itu tanpa disuruh ya Pak ya. Akhirnya kita bisa mandiri gitu untuk melakukan berbagai hal baik itu, karena memang ilmunya banyak sekali kan Pak. Iya betul, betul, banyak sekali ternyata. Dengan mengikuti program guru penggerak ini tidak sehoror dan oh jadi tidak awalnya nganggap horor nih. Iya, emang membayangkan wah gini-gini. Jadi tidak sehoror itu. Artinya bagaimana kita bisa memanage waktu intinya itu. Ternyata tidak serumit apa yang dibayangkan dari luar, apa yang dilihat dari luar kalau kita masuk ke dalam sistem itu. Oke, baik. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih saya ucapkan Bapak selama ini melakukan prakteknya baik. Amin. Ketika Lokakarya juga Bapak selalu Yamaha tampil di depan. Ya, bagus, dan itu pertahankan ya. Dan untuk tadi juga saya udah ngomong ke Bapak Kepala ya Pak, mengingatkan karena nanti Bapak harus menyebarkan angket kan, ya, kuesioner. Nanti ke Bapak Kepala Sekolah, khawatirnya lupa gitu Bu, ke 5 orang guru, ke 5 orang siswa, tentang kompetensi guru penggerak gitu. Jadi nanti juga Bapak harus mengisi self evaluation, jadi kayak evaluasi diri. Jangan terlalu merendah Pak, kita pede aja nanti ya. Oh berarti seperti yang PI berapa ya? Iya, ya sebelum-sebelumnya kita berarti, pernah. Anggapnya yang kemarin tahap awal yang sekarang seperti apa ya? Jadi setelah kita berjalan seperti apa nih kompetensi guru penggerak itu ya. Terus nanti kan Bapak harus diskusi terkait pemetaan aset. Silakan Bapak nanti tentukan jadwal diskusi pemetaannya dengan Bapak Kepala. Terus ada aktor yang harus diundang juga kan. Selain Bapak Kepala Sekolah ada rekan guru ya, perwakilannya lah ya. Ada murid, ada orang tua Bapak siapkan. Terus tokoh setempat gitulah. Atau mungkin komite gitu ya, bisa sepertinya yang terlibat dalam diskusi. Harus ada notulen hasil diskusinya, harus ada foto kegiatan, dan tentunya harus mengumpulkan hasil pemetaan gitu. Nah, jika nanti ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, silakan Bapak catat di jurnal komunikasi. Termasuk kemarin kan harusnya ada masalah dengan daring, contohnya pretest rekan kita ya nggak ikut, harusnya ditulis juga itu di supaya fasilitatornya tahu. Seperti itu Bapak, terima kasih. Dan sekarang saya ingin melihat bagaimana Bapak melakukan dialog pasca observasi dengan Ibu Santi. Sebelum saya tutup dulu deh, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam.